Ya, balik lagi bareng Andrew di channel MMTV. Jadi ini ada pertanyaan yang sering ditanyain orang yang mau nge-apply visa nih ya. Untuk pertama kali nge-apply visa, mereka nanya, apply visa Amerika itu susah atau enggak sih gitu ya. Jadi ya jawabannya ya tergantung kamunya, tergantung kalian semuanya. Kalian orang yang seperti apa gitu. Jadi apply visa Amerika gue bilang di sini ya. Jadi apply visa Amerika itu gampang, tapi juga sekaligus susah gitu. Gampang untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, itu gampang. Ya kalau buat orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, yang orang udah punya duit miliar, ini itu sangat gampang gitu. Ya kalau kalian lihat orang-orang di Menteng yang rumahnya gede-gede tuh, yang di Senayan, Jakarta Pusat, yang elit-elit rumahnya gede-gede, itu mereka mah gampang sekali nge-apply visa Amerika gitu, bener-bener gampang. Nah tapi kalau kalian tanya ke orang-orang yang rumahnya ya menengah ke bawah, rumahnya di perkampungan, di daerah-daerah pinggiran, ya itu pasti susah gitu loh. Ya jadi visa Amerika itu adalah gampang untuk orang yang ekonominya bagus, sekaligus susah ataupun bisa menjadi sangat susah untuk orang yang ekonominya turun di bawah gitu. Ya jadi ekonomi di sini bukan berarti hanya soal uang yang kita punya di tabungan ya, di rekening. Jadi ekonomi nggak soal uang, berapa banyak uang yang kita punya, nggak selalu itu. Karena apa? Karena tabungan tuh nggak selalu diminta, random aja gitu. Nah tapi kenapa ekonomi berpengaruh? Karena ekonomi itu menentukan cara berpikir kita dan cara pandang kita, dan cara kita bersikap di depan kedutaan pas wawancara. Nah itu menentukan di situ. Jadi ekonominya, kalau orang yang ekonominya bagus ya, ekonominya menengah ke atas, jadi dia akan berpikir ini visa Amerika ya, gua wawancara sesuai dengan prosedur, semua data gua kasih dengan jujur, gua kasih dengan bagus, gua kasih dengan apa adanya, nggak gua tambah-tambahin, nggak gua setting-setting. Jadi semua data apa adanya. Dan orang-orang kaya akan berpikir ini hasilnya ya, kalau misalnya dapet ya oke, gue bisa jalan-jalan ke Amerika. Kalau misalnya nggak dapet pun gue bisa ke negara lain. Jadi memang dalam hati dia ya udah lepas, udah nggak ada beban gitu loh. Ya benar, kalau misalnya ditolak ya tinggal ke negara lain yang diterima, ya selesai dong. Kan mau jalan-jalan nggak cuma ke Amerika. Nah gitu, jadi cara berpikirnya bagus. Orang-orang yang ekonominya menengah ke atas ini cara berpikirnya bagus. Itu dia yang menentukan bagaimana dia nanti bersikap pada saat wawancara gitu loh. Dan karena orang-orang ekonominya bagus, mereka pasti udah melewati segala jenis kesusahan, makanya mereka bisa punya uang banyak gitu loh. Jadi cara berpikirnya udah bagus dan benar. Dan pada saat dia wawancara ya udah orang embassy officer udah tahu ini orang dari cara ngomongnya, ini orang memang orang yang punya uang gitu loh, punya uang dan memang benar mau jalan-jalan ke Amerika. Nah itu dia orang yang ekonominya bagus. Nah kalau orang yang ekonominya jelek, ya ini beda 180 derajat. Dia akan terbeban, gugup. Ya datanya juga data yang dibagus-bagusin, yang data palsu settingan. Ya cara berpikirnya juga jelek. Kalau orang-orang ekonomi ke bawah mau nge-apply visa Amerika, pasti dia akan cenderung kebanyakan mau cari cara yang paling gampang gitu. Ada cara gampangnya nggak ya untuk apply visa Amerika, soalnya gue mau kerja nih. Jadi mereka nggak akan cara berpikirnya akan jelek gitu, cara berpikirnya salah, dan mereka mempengaruhi untuk pada saat wawancara. Jadi officer itu mereka bisa kerja di kedutaan Amerika itu, mereka pasti udah terlatih bagaimana cara mereka menilai psikologi orang, lihat omongan orang. Mereka tuh pasti bisa membedakan mana orang yang benar, mana orang yang jujur, mana orang yang bohong, mana orang yang susah, mana orang yang kaya, mana orang yang benar-benar mau jalan-jalan, mana yang mau kerja. Mereka pasti udah beda ini di situ gitu loh. Jadi ya tergantung kalian gitu ya. Kalau misalnya ditanya susah atau gampang, ya tergantung kalian ekonominya kemana gitu, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau kalian hidup berkecukupan di Jakarta, di Indonesia, ya berarti kalian akan masuk golongan yang gampang. Nah kalau kalian hidupnya susah, gaji pas-pasan UMR ya, atau kekurangan uang ya artinya kalian masuk golongan ekonomi yang di bawah, yang berarti susah. Udah bedanya itu doang. Jadi simple. Jadi kalau kalian mau nge-apply visa, nanya visa susah atau enggak, ya kalian tinggal kelompokin diri kalian ke bagian ekonomi yang mana.
Ya kalau yang gampang ya ekonomi menengah ke atas sih gampang, ekonomi menengah ke bawah ya susah udah. Nah susah ya kalian bisa ditolak. Kalau misalnya ekonomi menengah ke atas ya kemungkinan diterima, udah sesimpel itu apply visa Amerika gitu. Ya makanya kalian harus bersikap ya atau gini deh, atau misalnya kalian belum mapan lah, belum kaya gitu ya, uangnya masih berjuang, masih masih kerja yang meniti karir atau apa, ya minimal kalian cara berpikirnya harus berpikir cara orang kaya gitu loh, dan cara bersikapnya juga harus bersikap dengan tata krama orang-orang yang berduit gitu, bukan yang asal-asal ngomong gitu, nggak sopan di chat atau apa. Ya banyak tuh orang-orang yang nggak sopan tuh yang chat gua tuh ya, ngomongnya nggak sopan, mau nge-apply visa tapi nggak sopan ngomongnya, udah ketahuan lu tuh orang-orang yang pola pikirnya ekonomi bawah gitu loh. Jadi jangan lu berpikir ada cara gampang gitu dapetin visa Amerika gitu ya. Semua tuh harus ada prosesnya ya, tinggal kalian kelompokin aja dua itu ya. Kalau kalian bingung susah atau gampang ya tinggal sesuai dengan tadi gue jelasin gitu loh. Oke jadi gitu ya, jadi situ aja masukan dari gue. Ini kan untuk melihat bagaimana kalian bisa tembus atau enggak nih. Misalnya sebelum nge-apply visa kalian menanya susah atau gampang ya, tinggal kalian klasifikasi aja diri kalian seperti yang tadi. Oke jadi gitu aja videonya ya, sampai ketemu di video berikutnya, bye.